Tuhan, kami kembali datang kepadamu pada pagi hari ini. Sekali lagi memohon anugerah. Inilah kami, Tuhan, kami sudah siap untuk boleh mendengarkan lagi firman Tuhan. Kami berdoa supaya roh Allah akan melawat kami lagi semuanya. Tolonglah yang menyampaikannya, juga yang mendengarkannya ya Tuhan, supaya firman-Mu itu boleh mempengaruhi hidup kami. Mari Tuhan berkatilah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Ya, sudah capek duduk ya. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan melihat kitab Keluaran. Keluaran pasal yang ke-10 ayat 3 sampai ayat 11. Ya. Keluaran 10 ayat 3 sampai 11. Saya membuat temanya, biarkanlah mereka pergi supaya mereka beribadah kepadaku, ku besar, kepada Tuhan. Biarkanlah mereka pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Ya, Keluaran 10 ayat 3 sampai 11, demikian firman Tuhan. Lalu Musa dan Harun pergi menghadap Firaun dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani. Berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan umatku pergi, maka besok aku akan mendatangkan belalang-belalang ke dalam daerahmu. Belalang itu akan menutupi permukaan bumi, sehingga orang tidak dapat melihat tanah. Belalang itu akan memakan habis sisa yang terluput yang masih tinggal bagimu. Dan hujan es itu bahkan akan memakan habis segala pohonmu yang tumbuh di padang. Belalang itu akan memenuhi rumahmu, rumah semua pegawaimu, rumah semua orang Mesir seperti yang belum pernah dilihat oleh bapamu dan nenek moyangmu sejak mereka lahir ke bumi sampai hari ini. Lalu berpalinglah ia dan keluar meninggalkan Firaun. Sesudah itu berkatalah para pegawai Firaun kepadanya, berapa lama lagi orang ini akan menjadi jerat kepada kita? Biarkanlah orang-orang itu pergi supaya mereka beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Belumkah Tuanku insaf bahwa Mesir pasti akan binasa? Lalu Musa dan Harun dibawalah kembali kepada Firaun, dan berkatalah Firaun kepada mereka, pergilah beribadah kepada Tuhan Allahmu. Siapa-siapa sebenarnya yang akan pergi itu? Jawab Musa, kami hendak pergi dengan orang-orang yang muda dan yang tua, dengan anak laki-laki kami dan perempuan, dengan kambing domba kami, dengan lembu sapi kami, sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan. Tetapi Firaun berkata kepada mereka, Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu. Lihat, jahatlah maksudmu. Bukan demikian kamu boleh pergi, tapi hanya laki-laki saja. Hanya laki-laki, dan beribadahlah kepada Tuhan. Sebab itulah yang kamu kehendaki. Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita yang orang biasa gitu ya disuruh menghadap orang besar. Siapa orang besar? Misalnya gubernur atau menteri atau presiden gitu ya. Gimana kira-kira ya? Apakah gampang kita akan menghadap mereka? Bagaimana? Gampang? Enggak ya? Iya. Kayak mana ya gitu ya? Sepertinya untuk menghadap petinggi, katakanlah seperti itu, ya kita merasa itu bukanlah sesuatu yang mudah. Ya,
Walaupun Pak Presiden kita sangat merakyat, mungkin menemui dia orang tidak terlalu takut kali ya, tapi tetap ada protokol yang harus ditembus. Ada para penjaga dan yang lainnya untuk bisa menghadap orang yang penting. Tidak mudah menghadap orang yang penting, dibutuhkan ketetapan hati, dibutuhkan keberanian. Kenapa Musa dan Harun berani menghadap Firaun? Kalau bukan karena mandat yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka, saya rasa mereka juga tidak akan berani, mereka akan takut. Tapi karena Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang berbicara kepada Musa untuk menghadap kepada Firaun, Tuhan yang mengangkat Harun kakaknya ya menjadi juru bicara atau menjadi temannya dalam menghadap kepada Firaun. Iya. Jadi karena ada otoritas yang lebih tinggi, maka mereka berani menghadap petinggi gitu ya. Iya, karena apapun yang kita katakan, otoritas dari Tuhan jauh lebih tinggi. Dan karena itu, maka Musa dan juga Harun menghadap tadi kepada Firaun yang pada waktu itu tentu dianggap dalam tanda kutip adalah Tuhan bagi rakyatnya. Ya, dan memang dia memiliki kuasa yang besar. Kalau dia mengucapkan sebuah kalimat saja, ya, maka itu akan dilakukan oleh punggawa-punggawanya semua. Ya, tidak akan ada yang berani untuk melalaikan apa yang disuruh oleh dia untuk dilakukan. Ya, jadi ini adalah kedelapan ya, itulah yang akan terjadi. Jadi kedelapan kali Musa dan Harun menghadap ya untuk mengatakan apa yang disampaikan Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan, mari kita kembali lihat ayat 3 karena ini kunci dari seluruh firman Tuhan hari ini. Beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani. Berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Berapa lama lagi engkau menolak merendahkan diri? Iya, jadi kalau orang yang enggak mau mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan, melakukan apa yang dikatakan Tuhan, berarti dia bukan orang yang merendahkan diri. Ya, sadar atau tidak sadar, orang seperti itu adalah orang yang sombong. Karena berani dia menolak apa yang Tuhan katakan. Ya, berani menolak apa yang Tuhan katakan. Kesombongan adalah salah satu dosa tertua. Karena dahulu iblis pun dibuang dari sorga karena sombong juga. Dia yang hanyalah malaikat yang diciptakan Allah ingin menyamai yang maha tinggi. Sehingga dia diusir dari sorga, dilemparkan ke bumi. Dan di bumi kita menemui juga ya manusia yang pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Mungkin mereka tidak katakan kami sombong. Tapi ketika mereka tidak menghargai Tuhan dengan tidak memegang apa yang Tuhan firmankan kepada mereka, tidakkah di dalamnya ada unsur merasa diri hebat sehingga bisa menolak apa yang Tuhan tetapkan, bisa menolak apa yang Tuhan katakan. Jadi kita melihat kesombongan adalah dosa ya yang universal, bisa dikatakan seperti itu, umum ditemukan di mana-mana. Ya, apakah orang kasih anugerah ini enggak sombong? Ya, itu boleh dicari jawabannya masing-masing ya. Apakah kita ini sombong atau tidak? Ya, ketika Tuhan berfirman kepada kita, kayak mana respon kita terhadap Tuhan dan firman-Nya? Ya, kalau kita juga seperti Firaun ini menolak untuk merendahkan diri, menolak untuk melakukan apa yang Tuhan katakan, berarti sadar atau tidak sadar kita itu manusia sombong juga.
Kita merasa berarti ya lebih hebat daripada Tuhan. Pemikiran kita rasa lebih tinggi, keputusan kita rasa lebih daripada Tuhan. Iya, saudara yang dikasihi Tuhan, berapa lama lagi? Itu kalimat yang kayak mana ya? Berarti kan ini sudah seharusnya ya dari sebelumnya gitu ya, merendahkan diri. Tapi Firaun ini ya awalnya dia mengeraskan hati. Tapi karena dia terus berkeras, maka akhirnya Tuhan membiarkan dia dalam kekerasan hatinya itu. Dan sebenarnya itulah yang paling menakutkan. Ketika Tuhan tidak lagi menghalang-halangi kita, hati kita ini. Ya. Ketika Tuhan sudah biarkan saja hati kita ini, itu kan menakutkan itu. Kalau masih dihalangi dengan terjadi sesuatu hal, ya kan, itu masih bagus. Sama seperti orang tua, ya kan. Kalau masih marah dia, ya, masih mendidik dia, ya itu masih baik. Ya, tapi kalau sudah sampai dia pelse, ya, sudah sampai dia pada batas, terserah mula situ. Apa yang mau kau lakukan, lakukanlah. Saya rasa ini sudah off the limit ya. Sudah keluar dari limit, sudah sampai, sudah batasnya itu sudah lewat, nggak bisa lagi. Terserahlah. Ya. Tapi umumnya orang tua sejahat-jahat apapun anaknya, biasanya dia belum off limit loh, belum keluar dari limit. Masih ada dalam dia. Jahat pun anak itu, ini anakku. Makanya banyak orang tua merasa anakku ini cantik, keren, hebat, lebih baik dari orang lain. Dan menutup mata terhadap realita betapa jahatnya anaknya sebenarnya. Iya. Sehingga ada orang yang ketika dikatakan oleh guru sekolah minggu, anak itu seperti ini, marah dia. Dia merasa anaknya kayak malaikat. Padahal teman-temannya tahu bahwa dia tidak seperti itu. Di hadapan ibunya, ayahnya dia seperti orang baik-baik saja. Kayak bunglon juga lah berarti ini ya. Iya, tapi ketika dia bersama-sama dengan temannya, wajahnya lain lagi. Perilakunya lain lagi. Iya, jadi banyak orang tua tertipu. Mereka lupa, anak bukan dilahirkan kertas putih, bukan. Iya, apa kata Daud, dalam dosa aku dikandung ibuku. Iya. Dan daya tarik dosa dalam hidup orang ada dari kecil. Kita sudah sering mendengar ini. Anak tidak pernah diajari untuk berbuat jahat, tapi mereka tahu berbuat jahat. Anak tahu bagaimana melawan, bagaimana dia mengukur sampai di mananya bapakku ini bisa kuatur. Dia menghentakkan kakinya supaya kemauannya dipenuhi. Itu kan dia sedang menjengkali sampai di mana orang tuanya ini bisa dia kuasai. Ya, jadi kita melihat di situ itu nggak ada kursusnya. Itu bukan sesuatu yang diajarkan oleh orang tua kepada anak. Tapi anak memang selalu menantang sampai di mana orang tuaku ini bisa ku atur seperti itu ya. Saudara-saudara, ya, dosa membuat anak pun mau memanipulasi orang tuanya juga untuk kepentingannya. Bukan saja orang tua memanipulasi anak untuk kepentingannya, tetapi ya anak pun bisa memanipulasi orang tua. Orang tua ini harus kudapat apa yang ku mau dari dia. Seperti itu ya. Iya, dan orang tua juga banyak begitu, nggak mau membiarkan anaknya supaya apa yang baik pada anaknya itu jadi. Ya, supaya dia tetap di bawah ketiakku. Nanti kalau aku tua dialah yang merawat aku. Ya, dialah yang akan tetap bersama-sama dengan kami seperti itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tinggi hati adalah dosa yang umum tadi ditemukan dan ini berakibat sangat fatal. Ya, tetapi Tuhan biasanya tidak pernah menghukum orang tanpa pengumuman atau tanpa peringatan lebih dahulu.
Maka di sini Tuhan mengingatkan lewat Musa, lewat Harun, ya, supaya Firaun merendahkan diri, supaya Firaun merendahkan hatinya, supaya Firaun tidak menganggap kehinaan kalau mendengar Tuhan bicara. Kalau melakukan firman Tuhan, dia tidak menganggap dirinya menjadi rendah. Tidak lagi tuan, tidak lagi kaisar, tidak lagi orang yang nomor satu. Ya. Tapi apakah Firaun benar-benar merendahkan dirinya? Ya, kita tadi membaca lewat percakapan itu, bahkan punggawa-punggawa kerajaan, katakanlah kalau waktu ini menteri lah itu ya kan, berbicara kepada dia, Tuanku, tidakkah Tuanku insaf? Ya, biarkanlah umat ini pergi beribadah kepada Allahnya. Karena binasa nanti Mesir ini semua gitu. Jadi Tuhan memperingatkan lewat mulut Musa dan Harun, tapi Tuhan juga memperingatkan lewat mulut daripada hamba-hambanya atau para punggawanya, menterinya. Tapi apakah Firaun mendengar? Ya, apakah dia mendengar? Apakah ada orang mendengar ketika Tuhan menyuruh untuk merendahkan diri? Ketika Tuhan menyuruh untuk melakukan apa yang Tuhan katakan, adakah yang merendahkan dirinya? Karena kalau orang tidak merendahkan diri, ya kalau berani berhadapan dengan Tuhan, siapa yang akan menang? Tidak mungkin orang yang melawan Tuhan akan menang. Orang yang melawan Tuhan hancurnya cuma bisa. Kalau menang gak bisa itu. Ya, jadi saya rasa ini bukan untuk Firaun saja. Kita pun yang tak mau merendahkan diri, mendengar firman Tuhan, ya, melakukan firman Tuhan. Kalau bagi Mesir datang belalang pelahap, setelah air es, ya, yang membuat pohon-pohon menjadi rusak, apa yang ditinggalkan oleh es sekarang diizinkan belalang pelahap datang menghabisinya. Ini bukan satu peringatan yang enggak mengerikan. Ini satu peringatan yang mengerikan. Ya, tapi diumumkan lebih dulu supaya ini tidak jadi. Nanti akan datang belalang pelahap. Ya bukan nanti, besok katanya tadi di sini ya. Jika kamu menolak, besok belalang pelahap itu akan datang. Apakah Firaun berkeras? Ya, dia masih berkeras. Cuma ada orang mengatakan, iya karena Tuhan keraskan hatinya. Awalnya Tuhan tidak keraskan hatinya loh. Dia diberikan kebebasan untuk mencus, untuk memilih. Tapi ketika dia terus mengeraskan hatinya, maka Tuhan mengeraskan hatinya dan bukan dalam arti kata dibuat Tuhan hatinya keras, tapi dibiarkan Tuhan dia kepada kekerasan itu. Enggak lagi diukur Tuhan, enggak lagi dicoba Tuhan untuk merubah pendapatnya. Iya, dan apa yang terjadi tadi di sini? Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Ibadah adalah tujuan keluar dari Mesir. Ya, bukan keluar dari Mesir supaya liar bisa melakukan apa saja, suka-sukanya, gitu bukan. Ya, maka ketika Tuhan juga mengeluarkan orang percaya dari kuasa setan, ya, kan Maria Magdalena dulu 7 setan menguasai dia. Ada satu dulu orang yang saya layani, 100 setan menguasai dia. Legion dikuasai, menguasai orang Gerasa itu. Legion itu banyak, ribuan. Jadi ribuan setan bisa menguasai manusia, merusak orang Gerasa itu sehingga tidak lagi mau tidur di rumah. Sudah suka menyendiri. Hati-hati loh dengan orang yang suka menyendiri.
yang selalu mengurung diri, ini ada apa ini? Jangan nanti datang, ya, setan menguasai dia. Sehingga akhirnya aneh-aneh. Bahkan kemudian setan bisa membuat orang itu tinggal di kuburan. Berarti merusak. Iya, merusak. Iya, tapi Tuhan adalah Tuhan yang besar, ya. Tuhan yang besar. Hebat pun Firaun, ya, Tuhan lebih hebat. Hebat pun Allah-Allah yang disembah di seluruh Egypt, di seluruh Mesir pada waktu itu. Saya tidak tahu berapa banyak dewa, termasuk dewa Sungai Nil, dewa kesuburan, entah apa saja nama dewa-dewanya, banyak kali dewa-dewanya. Ya, dikumpulkan pun semua itu menghadapi Tuhan yang benar. Tak sanggup. Tak sanggup. Maka seberapa hebat pun sebenarnya kuasa yang mau menahan seseorang untuk ya pergi dari taringnya, ya, dari jeratnya. Ya, Tuhan lebih berkuasa. Tuhan bisa melepaskan orang itu dari ya jaring yang sudah mengikat dia sehingga tak bisa bergerak, tak bisa menyelamatkan diri, bahkan tak bisa berbuat apa-apa sama sekali. Seberapa besarnya Tuhan yang diperkenalkan oleh Musa kepada Firaun ini, ya. Seberapa besarkah Allah yang berbicara ini, rendahkanlah dirimu supaya malapetaka, ya, tulah tidak akan menimpa negeri ini. Seberapa besarkah Allah yang mengatakan biarkan mereka pergi, biarkan umatku ini ya keluar dari ikatanmu, hai Firaun, supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Saya tidak tahu saudara dilepaskan dari berapa setan. Saya tidak tahu saudara dilepaskan dari ikatan apa, ya. Saya dulu dilepaskan dari ikatan legalisme. Legalisme itu adalah sebuah kebiasaan. Bergereja rajin dari sejak bayi gitu, ya. Iya. Lalu kalau dulu saya ingat itu harus 104 turi-turin, 104 kisah di Alkitab. Harus belajar dan tahu semua. Iya, menghafalkan doa Bapa Kami. Saya mengingat itu setelah besar ada pengakuan iman rasuli seperti itu. Saudara-saudara, saya melakukan semua itu, tapi saya tak pernah benar-benar ya berhak memanggil Allah itu Bapa. Karena bukan Dia yang Bapa saya. Bukan Dia yang berkuasa dalam hidup saya. Yang berkuasa dalam hidup saya kuasa gelap. Tapi saya mengucapkan juga doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa Kami yang di surga, kapan saya jadi anak? Enggak pernah jadi anak itu kapan. Saya kan bukan anak Tuhan ketika lahir, saya kan anak bego. Saya dilahirkan dalam dosa, kapan saya jadi anak Tuhan? Tapi dulu saya merasa dengan mengucapkan semua itu saya sudah jadi anak Tuhan. Baru setelah saya meneliti firman Tuhan lebih jauh, emangnya kapan saya diadopsinya menjadi anaknya? Kapan saya dilahirkan dalam keluarga Allah? Kapan saya dilahirkan baru, dibaharui? Bukankah saya lahir dari rahim ibu saya dalam kuasa daging? Kapan saya dilahirkan oleh Allah, ya, memiliki tabiat yang daripada Allah? Saya ingat tidak pernah. Bahkan secara sederhana saja ditanya, kapan ya kamu menerima Yesus itu, menyelamatkan kamu dari dosa? Enggak pernah. Ketika berdoa untuk kesehatan, berdoa untuk makan, berdoa untuk ujian supaya nilainya baik, berdoa supaya jadi juara, ya.
berdoa untuk semua yang lain, tapi saya tidak datang kepada Tuhan untuk diselamatkan dari dosa, dikeluarkan dari ikatan. Saya sangat terikat sebagai keturunan penyembah berhala dengan pikiran-pikiran yang terkutuk. Saya sulit untuk berpikir. Pikiran-pikiran saya selalu negatif. Saya selalu merasa diri malang. Dan saya juga terikat kepada sebagai keturunan penyembah berhala dengan dosa pencemaran. Itu saya lakukan dari sejak kecil seperti itu. Terikat, gak bisa lepas dari situ. Orang lain kenal saya baik-baik saja. Ini orang yang rajin gereja, guru sekolah minggu, pemimpin di pemuda. Tapi saya tahu hidup saya yang kotor. Dan saya tahu ketika orang bertanya, apakah engkau akan diselamatkan masuk surga? Saya akan bilang tidak. Karena kalau orang seperti saya kotornya masuk surga, kotor kalilah surga itu. Dan apakah Allah itu kudus? Kalau dia kudus, apa bisa dia menerima yang kotor-kotor? Kalau yang kotor itu tidak dibersihkan lebih dahulu. Biarkanlah umatku pergi. Jadi kalau ada orang menghalang-halangi orang datang kepada Tuhan, wah bahaya juga ini. Karena ini kan Firaun menghalangi Israel untuk pergi, ngeri akibatnya. Jadi kalau bayangkanlah kalau kita menghalangi orang lain datang kepada Tuhan. Kayak mana? Kan gak pernah kularang orang itu datang kepada Tuhan. Mungkin secara kata-kata tidak. Tapi kalau orang melihat kita yang mengaku diri Kristen, lalu hidup kita gak berpadanan dengan firman Tuhan, dan itu membuat dia tidak tertarik untuk datang kepada Tuhan, tidakkah itu menghalangi? Tidakkah kita menjadi batu sandungan? Kita menjadi stumbling block bagi orang itu, sehingga orang itu tidak bisa melihat Tuhan. Ketika tabiat-tabiat ini kita munculkan di permukaan, dunia melihatnya. Lalu dia bilang, kayak gitunya orang Kristen, aku gak maulah jadi Kristen kalau gitu. Tidakkah kita yang menghalangi mereka untuk keluar, untuk beribadah kepada Tuhan? Saya rasa khotbah ini berat. Karena bagaimanapun kita kan membela diri kita. Saya merasa Firaun membela dirinya. Aku kan kaisar, aku raja atas negeri ini. Kenapa aku harus mendengarkan orang ini? Orang ini kan hanya kelompok budak di negeri ini. Orang yang lemah di negeri ini. Kaum minoritas di negeri ini. Kenapa harus kudengarkan orang-orang ini? Apa nanti kata orang kalau seorang Firaun mendengarkan kata budak? Apa budak akan naik ke tengkuk Firaun dan mengatur Firaun? Apa di situ? Harga diri. Mungkin Firaun takut dicemooh oleh bangsa-bangsa karena harus mendengarkan budak. Karena bangsa Israel kan budak di negeri itu, tenaga rodi selama ini. Harga dirinya bagaimana? Masa raja mendengar kata budak? Walaupun yang dikatakan budak itu bilang beginilah firman Tuhan. Tuhan kan gak kelihatan. Bangsa-bangsa lain tidak melihat Tuhan. Aku juga gak melihatnya. Ngapain harus kupenuhi itu? Orang yang harga dirinya tinggi memang ngeri. Mengerikan. Karena sulit dia untuk merendahkan diri. Sulit dia untuk mendengar apa yang Tuhan katakan. Saudara-saudara, Tuhan sanggup melepaskan. Dia melepaskan saya dari legalisme. Bukan ucapan yang diulang-ulang ini yang akan menjadi jaminan keselamatan kita. Tapi Yesuslah yang menjadi jaminan. Hanya dialah yang memberikan darahnya
supaya bisa dosa kita diampuni dan kita bisa menjadi anak. Tanpa darah Yesus menyucikan kita, kapanpun kita tidak bisa menjadi anak bagi Bapa, bagi Allah. Tidak pernah. Karena kita terlalu kotor sementara Allah itu begitu sucinya. Tidak mungkin yang suci dan yang kotor disatukan tanpa ada pembersihan dosa. Dan untuk pembersihan dosa ini harganya sangat mahal. Oleh karena Kristus harus datang dari surga dan mati di kayu salib untuk pengampunan dosa. Kita harus memberi diri kita untuk dibersihkan. Kita harus memberi diri kita untuk dilepaskan dari ikatan dosa itu, dari kuasa dosa itu, dari kuasa iblis itu, dari kuasa sistem dunia yang selama ini kita terima itu menjadi bagian dari hidup kita. Sehingga apa yang berharga bagi dunia itu juga kita anggap berharga, itu yang kejar-kejar terus dengan membelakangi Tuhan. Ya, mari kita kembali kepada firman Tuhan ini tadi. Ayat 3 ini satu ayat ini saja hari ini bisa mendarat di hati kita. Ya, saya rasa itu pun cukup. Berapa lama lagi engkau menolak merendahkan dirimu di hadapanku? Kapan kita pernah merendahkan diri di hadapan Tuhan? Kapan kita mengakui benar Tuhan, kotornya aku, cocoknya aku menerima kebinasaan itu? Kapannya kita dengan jujur berkata, memang benar inilah aku, gak ada memang yang baik, gak ada yang layak. Aku memang layak untuk menerima hukuman. Hanya belas kasihan-Mu Tuhan kuharapkan. Kapan kita pernah merasa ya kita butuh belas kasihan Tuhan. Kita butuh pengampunan. Kita butuh keselamatan. Kita butuh pembaharuan dari tabiat dosa yang kita warisi tadi ketika kita lahir. Bahkan ditumbuh kembangkan lewat apa yang kita dengar, lewat apa yang kita baca, lewat apa yang kita lihat. Kapan kita merendahkan diri untuk mendengarkan, untuk melakukan, untuk pergi. Ya, Firaun harus membiarkan mereka pergi. Mereka juga harus mau pergi. Kalau ada di antara mereka bilang, biarlah aku tetap menjadi budak. Aku tak mau keluar. Habislah di Mesir. Ya, mereka juga harus punya hati yang siap. Untuk apa? Untuk keluar, untuk go. Untuk keluar dari Mesir. Untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Apa tadi tujuan mengeluarkan dari Mesir? Supaya mereka ibadah. Jangan pikir ibadah itu adalah kebaktian seperti ini saja yang adalah ibadah. Ini adalah ibadah tapi hanya bagian kecilnya saja. Saya mencari di kamus arti kata ibadah adalah pengabdian kepada Allah. Ya. Ibadah adalah perbuatan yang kita lakukan sebagai respons dari keselamatan yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang telah ditebusnya dari dosa. Ibadah itu respons, apa saja perbuatan yang kita lakukan sebagai respons kita karena Dia sudah mengampuni, karena Dia sudah membersihkan, karena Dia sudah menyelamatkan, karena Dia menjadikan kita anak pada satu hari di suatu masa. Sama seperti anak punya hari lahirnya, mungkin hari lahir rohani, nggak tahu kita tanggalnya, nggak menjadi masalah, tapi bukti kelahiran itu harus ada. Yang lahir dari daging tetap daging, yang lahir dari Allah itulah tabiat-tabiat yang berasal dari Allah yang kemudian tumbuh di dalam orang percaya itu. Sehingga bisa dia akhirnya tidak mencintai lagi dosa yang dulu adalah sangat dicintai, dulu adalah sangat favorit. Refleks terus ke dosa itu, tak keluar-keluar dari sana. Tapi
dilahirkan dalam keluarga Allah itu berarti itu stop. Dan Tuhan membaharui pikiran dan hati kita sehingga kita mulai berbeda. Bukan karena disuruh maka baca Alkitab, tapi karena sudah lahir dari Allah. Ya, Roh Allah ada, Roh Allah nggak mungkin membuat kita nggak suka firman Tuhan. Roh Allah nggak mungkin membuat kita nggak suka melakukan kehendak Allah. Sekalipun itu tidak nyaman, sekalipun itu bertentangan dengan keinginan hati daging ini. Tapi kita akan memilih apa yang dikatakan Tuhan. Karena setiap orang yang mengikut dia memang harus memikul salib. Tapi sebelum memikul salib dia harus menyangkal diri. Jadi not I, tidak aku lagi Tuhan, tapi apa yang Engkau mau. Merendahkan diri. Kesombongan itulah membuat orang binasa. Itu yang membuat orang hancur. Bukankah Tuhan berulang-ulang berkata, aku merendahkan orang yang sombong, orang yang congkak. Ya, Tuhan tidak suka dengan kecongkakan. Ya, Tuhan tidak suka dengan kegagahan kuda yang membanggakan diri, yang merasa diri hebat. Ya, Tuhan berkenan dengan orang-orang yang rendah hati. Firaun biarkanlah mereka pergi, kan begitu ya. Tapi untuk orang Israel juga apa artinya kalimat ini? Apakah mereka siap pergi? Apakah mereka siap keluar? Keluar untuk apa? Bukan kami tak lagi nanti menjadi budak, kami menjadi orang merdeka, kami mau melakukan apa yang kami mau. Bukan untuk melakukan apa yang mereka mau, mereka dikeluarkan. Tapi supaya mereka beribadah, mengabdi kepada Tuhan dengan sepenuh hati mereka. Saudara-saudara, ketika kita mengakui dosa kepada Tuhan, Dia ampuni. Kita membuka hati, menerima Yesus menjadi Tuhan dan Raja atas hidup kita. Kita sedang mulai ibadah. Kita sedang mulai memuliakan Tuhan dalam hidup ini. Bukan kumpul di gereja saja seperti ini. Tapi hidup kita mulai hidup memuliakan Tuhan. Kalau di bumi saudara tidak senang memuliakan Tuhan, bukan saja lewat lagu, lewat mendengar firman, merenungkannya, menceritakannya, hidup di dalamnya. Bagaimana saudara akan senang di sorga? Ya, di sorga ibadah itu 24 jam satu hari loh. Kalau tidak bisa di bumi, nyanyi pun gak bisa lagi memuji Tuhan karena keadaan. Macam mana kamu senang di sorga? Ya, macam mana mau senang di sorga? Ada saya tanya seseorang yang berat hidupnya, apakah kamu pernah menyanyi? Enggak lagi. Di pujian bibir saja pun enggak ada lagi. Ya, saudara-saudara, bagaimana saudara memuji Tuhan? Bagaimana mendekatkan diri kepada Tuhan? Kita mendekatkan diri dengan merendahkan diri, hati. Merendahkan hati, bukan rendah diri ya, tapi rendah hati. Mengembalikan diri kita pada posisi bahwa kita adalah subjek, kita hamba, bukan Tuhan. Tuhan itulah Tuhan. Maka terserah Dialah hidup kita, bukan terserah kita. Ya, kita harus kembali ke sana. Ya, dan kalau kita memang dalam keterikatan, inilah hari kata Tuhan, kamu harus keluar dari Mesirmu, dari ikatan yang mengikat hidupmu selama ini. Kalau Firaun tidak mau, belalang akan datang. Kalau Israel ini pun gak mau, apa mereka akan dikecualikan? Kalau mereka juga berkata, apa yang jadi pada Firaun, aku pun tetap bagian dari Firaun, katanya. Kira-kira apa yang terjadi?
Saya melihat di sini bahwa Tuhan kuat melepaskan mereka. Tapi apakah mereka mau dilepaskan? Berapa lama kita mempertahankan tabiat-tabiat yang lama? Berapa lama kita tidak merendahkan diri? Berapa lama lagi katanya tadi di sini ya kan, engkau tidak merendahkan dirimu? Berapa lama lagi? Iya. Kalimat yang berikutnya ini pun saya rasa sangat tajam ya. Sebab jika engkau menolak membiarkan umatku pergi, maka besok aku akan mendatangkan belalang-belalang ke dalam daerahmu. Bukan saja ladangnya, rumahnya, semuanya. Ya, dan ketika Firaun berpikir-pikir, sudahlah, kusuruh mereka pergi. Lalu dia tanya lagi, berapa banyak yang kamu pergi? Iya, semuanya, laki-laki, ya, perempuan, orang tua, orang muda, semua. Jadi apakah Tuhan memang mau semua berangkat? Iya semua. Ya, tapi kadang kita mau menyerahkan hidup, bukan semua ya. Apa tangan kita aja yang diserahkan, atau kaki kita saja, atau kepala kita saja? Ya, ini seluruhnya. Tuhan selalu tertarik bukan dengan pertobatan satu orang ya. Tuhan mau membawa Israel itu keluar sama anak cucunya semua. Bahkan sama lembu-lembunya pun semua, sama kambing dombanya semua. Ya, pernah kita lihat kambing domba memuji Tuhan? Keluar dari Mesir gitu ya. Iya, keluar dari Mesir. Iya, saudara-saudara, Tuhan mau seutuhnya sekeluarga itu ya benar-benar datang untuk ya menyembah Tuhan. Ya, Tuhan mau ya kalau itu sebuah pribadi pun kita buat sebagai gambarannya, ya Tuhan kan tidak mau hanya bibir kita aja memuliakan Tuhan, tangan kita tidak, kaki kita tidak. Kalau itu anggota tubuh, ya seluruh anggota tubuh itulah. Makanya kitab Roma berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Ya, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi tubuh ininya, ya, bukan nyanyi di gereja ini ibadah semata-mata, tapi ketika tubuh ini melayani Tuhan, ketika tubuh ini diserahkan kepada Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan, itulah ibadah yang sejati. Jadi banyak konsep orang yang salah ya. Orang selalu berpikir, oh kami tadi udah beribadah. Maksudnya kayak mana? Udah kebaktian. Kebaktiannya kayak mana? Hari ini jadwal ke gereja. Oh, lain kali jadwalnya bagaimana? Online. Ya. Jadi ketika ibadah online pakai daster. Ya kan? Sambil makan, gitu ya. Iya, tidak cuci muka pun, tidak mandi ya. Gitu ya. Saya enggak tahu kayak mana kalian di rumah. Apalagi setelah YouTube nggak pakai Zoom. Kalau Zoom masih nampak wajahnya. Itu pun banyak orang gini pula, tutupnya pula kameranya. Ya kan? Jadi nampak namanya saja. Ya kan? Siapa namanya? Ya, Abraham misalnya, Bapak Abi itu kan. Lagi ngapain dia kita nggak tahu. Apakah benar-benar dia mendengar pun kita nggak tahu. Yang lebih parah lagi katanya adalah bagian gereja. Di Zoom pun nggak nampak namanya, di YouTube pun nggak ada selamat hari Minggunya. Sehingga saya pikir gini, ini masih umat kami atau enggak ya? Ini kalau nanti terjadi sesuatu sama dia, ini mau diurus atau enggak ya? Ya karena di Zoom nggak muncul namanya, apalah susahnya di situ di kolom chat itu selamat hari Minggu. Namanya kan ada di depan, dari nama itu kan kita tahu ini keluarga yang ini. Kan gitu ya kan? Ini enggak, itu pun enggak. Ya kan? Jadi saya pikir kadang gini, kalau nanti ya keadaan pandemi berhenti, ya bagaimana umat ini, hilangkah sebagian? Ya hilang dalam arti kata, ya memang enggak beribadah, enggak datang kepada Tuhan, enggak memuliakan Tuhan dengan hidupnya, dengan tubuhnya selama ini gitu.
Malah ada pula yang sudah kesenangan nggak beribadah ke gereja loh. Cocok sekali ini di rumah saja katanya. Iya, aturannya menangis kita karena bagaimanapun berbedanya kita bersekutu bersama-sama bertatap muka dengan ibadah di rumah seperti itu. Tapi saya pun memang nggak tahu lagi apakah dunia ini akan terus seperti ini. Penyakit yang satu datang, penyakit yang lain berhenti gitu, saya enggak tahu. Ya, apakah terus begitu? Jadi dengan metode yang ada ini, apakah orang bertahan? Saya sudah mengizinkan ibadah 2 kali dalam sebulan. Pada tahun lalu masih 1 kali dalam sebulan. Ini sudah bisa 2 kali. Ya, tapi yang belum 2 kali, adakah dia sudah menghubungi ya, kami baru 1 kali Bu, di mana jadwal kami. Kan bisa seperti itu ya, atau kepada pengurus gereja bertanya seperti itu. Saudara-saudara, Tuhan mau kita keluar dari Mesir masing-masing. Untuk apa? Untuk beribadah. Untuk membaktikan diri kepada Tuhan, untuk mengabdi kepada Tuhan. Kalau memang Tuhan sudah Tuhan kita, kalau Dia memang juru selamat kita, kalau memang Dia adalah Bapa ya, yang memelihara hidup kita, yang harus kita muliakan dalam hidup ini, dalam segala hal, bukan dalam otak saja. Karena ada orang bilang gini, aku memuliakan Tuhan, tapi di mana? Dalam hati, dalam pikiran. Tapi perbuatannya tidak memuliakan Tuhan, malah aneh. Memuliakan Tuhan itu bukan dalam saja, tapi dalam dan luar. Nampak dalam seantero, ini saya tidak pakai kata biasa ya, seluruh hidup itu, hidup memuliakan Tuhan. Saya sampai cari artinya di kamus tadi ibadah itu kan, iya. Perbuatan pernyataan bakti kepada Tuhan, merendahkan diri, tunduk, mendekatkan diri, mempersembahkan hidup sebagai penyataan kepada Tuhan. Segala sesuatu yang dilakukan untuk muliakan Tuhan sebagai respon terhadap keselamatan. Itulah ibadah. Dan puncak ibadah di surga ya. Wah, puncak ibadah di surga. Ya, di surga tidak ada lagi sekecil apapun yang tidak memuliakan Tuhan. Karena tubuh-tubuh kita yang lama ini bagi yang sudah ditebus oleh Tuhan akan diberi tubuh yang baru. Dan dengan tubuh baru itu tak ada lelahnya untuk mengabdi kepada Tuhan. Jangan pikir nanti di surga kerja nyanyi-nyanyi aja, yang enggak. Banyak perbuatan-perbuatan atau hal-hal yang akan dikerjakan yang menunjukkan bakti, menunjukkan pengabdian, penghormatan yang sepenuh-penuhnya kepada Tuhan. Jadi Tuhan tidak pernah menyembuhkan kita, mengampuni dosa kita supaya kita tidak mengabdi kepada Tuhan. Apapun itu, ya, orang Israel dikeluarkan dari Mesir supaya beribadah, supaya mereka meninggikan Tuhan dalam hidup mereka. Mengapa Tuhan mau dengan tangan yang kuat mengeluarkan mereka? Mengapa Tuhan mau mengeluarkan, ya, mengeringkan laut Teberau? Mengapa Tuhan mengeluarkan air dari bukit batu? Mengapa Tuhan mengirim manna setiap hari sehingga mereka tidak kurang makanan minuman yang mereka butuhkan tiap-tiap hari? Mengapa? Supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Pengabdian kepada Tuhan, kemuliaan Tuhan menjadi yang utama, yang terpenting dalam hidup mereka. Kita harus ingat ini. Tidak ada kita diselamatkan tadi tetap hidup untuk diri kita, melakukan apapun yang kita mau. Tadi selamatkan supaya kita mengabdi,
Seperti seorang yang mengabdi kepada seorang raja. Ya raja, apa yang kau kehendaki untuk kuperbuat bagimu. Ketika raja menyuruh melakukan ini itu, orang itu tidak akan berbantah karena dia bersuka cita melayani rajanya. Ya, dia dengan sukarela. Bahkan dia bertanya lagi, apa yang raja mau untuk kulakukan. Seperti itulah orang yang dikeluarkan dari perbudakan Mesir masing-masing dengan tangan yang kuat, supaya orang itu benar-benar akan melayani Tuhan. Dan kalau Firaun patuh, belalang nggak ada. Ya, belalang ini nggak akan dikirim, nggak akan ada ini kalau Firaun itu benar-benar merendahkan dirinya. Saya tidak tahu apakah COVID ini termasuk belalang pelahap juga ya. Iya, tidakkah dia melalap begitu banyak ya keuangan sebuah negara? Saya rasa banyak yang dilahapnya. Berapa banyak dana yang dikumpulkan oleh negara digunakan untuk ya mengatasi si belalang ini. Itu pun dunia yang hebat, yang mengedepankan sains, tidak sanggup mencari obatnya. Ada negara-negara karena sudah capeknya nggak sanggup lagi membiayai kesehatan masyarakat. Ya, mereka berkata, wah sudahlah, COVID ini kita anggap kayak flu saja. Jadi nggak ada lagi dana pengobatan untuk COVID. Ya, kalau orang kena COVID, isolasi sendiri saja. Bahkan ada negara-negara yang beli sendiri untuk swab antigen itu. Periksa sendiri, colok hidung sendiri, pakai alat itu diukur apakah positif atau tidak. Ya, ada sudah banyak negara seperti itu. Kecuali dia udah hampir mati, harus pakai oksigen baru masuk rumah sakit. Tapi kalau yang masih tidak perlu ventilator, yang biasa-biasa saja, di rumah saja. Ya, jadi ya siapa nanti yang hidup, hiduplah. Siapa nanti yang tidak tahan hidup, ya tak tahanlah, kan begitu dia. Mungkin satu saat seperti itulah akan dialami oleh dunia. Ini hanya dianggap penyakit flu, sendiri, rawat diri sendiri. Setahun sekali mungkin saya belum tahu karena WHO belum mengumumkan berapa kali nanti itu booster dilakukan. Apakah itu akan dilakukan tiap tahun atau tidak, kita tidak tahu. Kita menunggu saja. Iya, tapi mari kita dalam masa yang ada ini ya, jangan ke situ saja pula otak kita. Mari kita berjuang seperti yang difirmankan Tuhan tadi pagi ya. Mari kita berjuang, waktu ini sempit, waktu ini pendek, supaya jangan sia-sia hari-hari hidup ini. Akhirnya kita sendiri pun tak sampai kepada keselamatan, dan orang lain juga, oleh karena kita gak bisa selamat, ya, oleh karena kita tidak melakukan apa yang disuruh oleh Tuhan. Ya, kiranya jangan ada di antara kita menjadi penghalang bagi orang keluarga kita, bagi anak-anak kita, bagi orang-orang lain, oleh karena ya kita sendiri tidak keluar dari Mesir kita. Firaun tidak keluar, tapi dia menghalangi Israel untuk keluar. Saudara-saudara, ya kalaupun dia gak mau keluar, dialah itu. Ya, tetapi dengan tangan yang kuat Tuhan mau mengeluarkan Israel. Dan dengan tangan yang kuat Tuhan mau mengeluarkan kita dari perbudakan-perbudakan yang mengikat kita selama ini. Supaya kita sudah berlayarlah mulai. Berlayar bersama-sama dengan Tuhan ke negeri tujuan akhir, di mana ibadah tadi adalah ya di situ puncak dari segala ibadah. Tapi ibadah itu dimulai dari sini. Ketika kita lahir baru, mengutamakan Tuhan, memuliakan Tuhan, itulah ciri khas anak-anak Allah. Itulah ciri khas orang yang sudah diselamatkan.
Ciri khas orang yang diselamatkan bukan berbuat dosa terus. Ciri khas orang yang diselamatkan adalah hidup untuk melayani Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang berbicara lagi kepada kami untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan, untuk tidak menjadi sombong di hadapan Tuhan. Karena kesombongan membawa kehancuran. Kesombongan membawa Firaun dan negerinya kepada belalang-belalang itu, bahkan kehancuran-kehancuran sampai nanti kehancuran kematian. Semua anak sulung mereka pada tulah yang ke-10. Oh Tuhan, betapa mengerikan menolak Tuhan. Betapa mengerikan tidak mendengarkan dan tidak mau melakukan apa yang Tuhan katakan. Tapi kami bersyukur bagaimana Engkau berusaha ya Tuhan untuk supaya orang mau dikeluarkan, supaya orang Israel itu keluar, supaya orang yang dipanggil oleh Tuhan bisa keluar. Sekalipun bangsa Mesir, kalau mereka mau datang kepada orang Allah Israel itu, mereka juga ikut bersama-sama bisa keluar. Tuhan, kami berdoa supaya Roh-Mu menolong kami untuk keluar dari apapun yang selama ini dalam hidup kami tidak memuliakan Engkau. Ya, supaya kami mengerti penebusan-Mu Tuhan, usaha-Mu yang hebat itu Tuhan, supaya bolehnya kami beribadah kepadamu, supaya kami boleh memuliakan Engkau, kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, keluarga kami ya Tuhan. Engkau mau besar-besaran, bahkan dengan seluruh harta yang ada. Engkau mau semua keluar, semua bersorak-sorai untuk memuliakan Tuhan. Gambaran kemeriahan yang sangat luar biasa yang Tuhan berikan bagi orang yang dikeluarkan oleh Tuhan dari perbudakan itu. Kiranya turunlah anugerah-Mu, supaya kalau ada dari antara kami yang belum keluar, supaya kami menetapkan hati, menerima uluran tangan kuasa Allah yang luar biasa itu, membawa kami keluar, supaya hidup kami boleh memuliakan Tuhan, mengabdi kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, supaya ada telinga yang mendengar, ada hati yang terbuka, supaya sungguh hari ini ada orang yang memberi dirinya, dibawa Tuhan keluar untuk menyembah Tuhan. Dan kami bersyukur lagi hari ini akan kami diingatkan lagi akan ibadah yang sempurna di sorga. Bagaimana semua orang yang ditebus itu akan beribadah dari segala suku bangsa, akan menyembah Tuhan bersorak-sorai, akan mengeluh-elukan dan juga akan melakukan apapun yang menggambarkan pengabdian kepada Tuhan. Tuhan, sebelum itu terjadi di surga, biarlah ketika kami di bumi, kami memulai ibadah itu, berjalan bersama Tuhan, mengabdi kepada Tuhan, melayani Tuhan dengan seluruh hidup kami, pikiran kami, kemampuan, hati, dengan seluruh perbuatan kami. Kami melakukan segala sesuatu, satu-satunya menjadi kerinduan kami, kemuliaan-Mu ya Tuhan. Biarlah itu jadi di tengah-tengah kami. Baharuilah umat-Mu, refresh ya Tuhan, segarkan kembali, supaya kami hidup bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Allah kami. Jemaat pulanglah, terimalah berkat Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus, persekutuan dari Roh Kudus akan menyertai setiap kamu yang percaya kepadanya sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kepada Allah beri puji.
Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Jangan lupa Paskah yang